Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik saja sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran yang kedua. Silahkan disimak sampai habis videonya agar bisa lebih dimengerti materinya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Terdiri dari 2 muatan pelajaran, ada PPKN dan ada SBDP. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentunya setelah mempelajari pelajaran 1, kita mengenal yang namanya Michael Faraday adalah penemu alat yang dapat menghasilkan listrik. Dia menemukan alat itu dengan melakukan begitu banyak percobaan. Namun dia tidak pantang menyerah untuk mencoba hal baru demi mewujudkan keinginannya. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan dapat terbantu. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar kamar Edo berikut ini. Nah, di kamar ini terdapat beberapa alat-alat elektronik. Sekarang, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Jadi di kamar Edo ada beberapa benda yang menggunakan listrik. Yang pertama ada lampu ruangan, kemudian ada radio, setelah itu ada kipas angin, kemudian ada lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk Edo? Manfaat listrik untuk Edo adalah membantu dan mempermudah Edo dalam belajar di malam hari. Nah, sekarang amatilah sekitar kalian. Coba kalian tuliskan manfaat listrik yang telah kalian temukan. Jadi ada banyak sekali manfaat listrik di sekitar kita. Contohnya yang pertama, dengan adanya listrik kita bisa menonton televisi. Kemudian kita bisa mendengarkan radio. Kemudian kita bisa menggunakan lampu sebagai alat penerang di malam hari. Kemudian kita bisa menyetrika baju dengan mudah, tentunya dengan setrika listrik, dan kita juga bisa mengawetkan atau menyimpan makanan di kulkas. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Ketika terjadi pemadaman listrik di wilayah kita itu, kita menjadi sulit melaksanakan aktivitas kita. Karena pada saat sekarang ini, seluruh kegiatan itu lebih banyak menggunakan listrik. Dengan adanya pemadaman listrik itu akan mempersulit kita dalam melakukan aktivitas kita. Misalnya untuk ibu rumah tangga, mereka tidak bisa menggunakan mesin cuci, kemudian anak-anak mungkin tidak bisa menonton televisi pada saat pemadaman listrik, ibu-ibu juga tidak bisa memasak nasi menggunakan rice cooker, dan lain sebagainya. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut atau sebelum kita mendapatkan hak kita.
Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama ini ada seorang anak yang sedang duduk di bangku belajar, duduk di bangku. Ini sepertinya dia sedang belajar. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Tentu dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan karena dia sudah bersekolah. Kemudian gambar yang kedua, seorang anak yang sepertinya menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Tentunya dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat karena orang tuanya, di sini terlihat orang tuanya sedang mendengarkan apa yang si anak ini katakan. Kemudian gambar berikutnya, gambar yang ketiga ini, di sini terdapat seorang anak yang tampak sedih dan dua orang anak yang sedang tertawa. Nah, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Dari gambar ini kita bisa perhatikan bahwa anak ini tidak mendapatkan haknya memperoleh hidup yang aman. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat dia sedih karena ditertawakan oleh dua temannya ini. Nah, ini merupakan masuk dalam kategori perilaku bullying, yaitu mengganggu ya. Kemudian gambar yang keempat, kita lihat di sini seorang anak yang belajar, sementara di sampingnya ada kedua orang tuanya yang sedang main gadget dan menonton televisi. Anak ini sepertinya merasa terganggu dengan suara dari gadget dan televisi ini. Sekarang perhatikan pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, sepertinya anak ini tidak memperoleh haknya mendapatkan kasih sayang karena kedua orang tuanya ini terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan tidak mendampingi anak ini dalam belajar. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Nah, salah satu contoh hak yaitu contoh hak yang pertama adalah hak di rumah. Contoh hak yang ada di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari saudara, dari anggota keluarga yang lainnya, kemudian mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi kita itu berhak dalam keluarga kita berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian kita berhak mendapatkan pakaian yang layak. Setiap anak di dalam keluarga itu, di rumah itu berhak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya atau berhak disekolahkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian hak di sekolah. Contoh hak di sekolah yaitu mendapatkan pelajaran dari guru. Jadi setiap siswa di sekolah itu berhak mendapatkan pelajaran dari gurunya. Kemudian berhak mendapatkan tempat belajar yang baik, tempat belajar yang nyaman, yang bersih, seperti itu. Kemudian berhak mendapatkan rapor. Rapor ini adalah hasil dari belajar siswa setiap semesternya. Ini adalah laporan nilai-nilai dari setiap siswa setiap semester. Kemudian berhak menggunakan fasilitas sekolah yang tersedia di sekolah. Nah, kemudian hak yang ada di masyarakat atau hak yang ada di tengah masyarakat. Contohnya, kita itu berhak menyampaikan pendapat kita. Kemudian kita berhak mendapatkan hidup yang aman di tengah masyarakat. Dan kita juga berhak menggunakan fasilitas umum yang tersedia. Kemudian kita juga berhak mendapatkan air bersih. Ini adalah contoh-contoh hak yang ada di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hak kita. Nah, yang mempengaruhi hak kita di rumah, ketika di rumah, yaitu yang pertama, yaitu kesibukan orang tua, sehingga mengabaikan kewajiban mereka kepada anaknya. Dan yang kedua itu konflik rumah tangga, misalnya konflik antara ibu dan ayah atau perceraian yang terjadi antara ibu dan ayah. Kemudian
ketika di sekolah yang mempengaruhi itu ada perilaku bullying atau masih mengganggu, perilaku bullying atau perilaku mengganggu temannya dengan beberapa cara. Ini masih sering terjadi di sekolah. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada setiap sekolah. Berikutnya, ketika di tengah masyarakat, yang pertama itu pencemaran lingkungan atau serta kurangnya persatuan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh banyak biasa masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada konflik dalam masyarakat. Jadi pertengkaran atau perseteruan yang terjadi di masyarakat juga akan mempengaruhi hak kita di tengah masyarakat. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomo yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Nah, ini adalah teks lagu Mariam Tomo. Lagu ini berasal dari Sumatera Utara, daerah Tapanuli. Ini diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Nah, untuk menyanyikan lagu tersebut, supaya nada yang kamu nyanyikan itu tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada berikut, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ini adalah solmisasi tangga nada. Kalian sebelum menyanyikan lagu tersebut, kalian berlatih solmisasi tangga nada terlebih dahulu. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.